Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviandriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai pengertian strategi promosi dan pemasaran. Berikut macam-macam strategi promosi. Nah, pertama itu ada pengertian. Pada dasarnya, strategi promosi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk manajemen pemasaran perusahaan dengan tujuan untuk memasarkan produk perusahaan. Strategi yang baik dan tepat sasaran harus memenuhi beberapa unsur seperti memberikan informasi hingga memberi pengaruh terhadap suatu produk. Apakah Anda sebelumnya pernah mendengar istilah tentang strategi promosi? Secara sederhana, strategi promosi mengacu pada perencanaan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah produk agar sampai ke tangan para pelanggan. Untuk membuat produk dan layanan menjadi dikenal oleh masyarakat luas, komunikasi dalam pemasaran merupakan hal yang sangat efektif untuk hal tersebut. Namun, tidak banyak hasil yang dapat diharapkan jika melakukannya secara asal dan tanpa perencanaan sebelumnya. Dalam strategi promosi, perlu direncanakan secara rinci mengenai bagaimana, kapan, dan kepada siapa, waktu seperti apa yang tepat untuk melakukan pemasaran atau promosi terhadap sebuah produk atau layanan. Strategi pemasaran memang sangat penting untuk sebuah perusahaan, namun strategi promosi lebih penting daripada hal tersebut. Adapun tujuan dari strategi promosi yaitu pada umumnya mengoptimalkan profit perusahaan atas produk tertentu. Namun selain itu, metode pemasaran ini memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu mendukung ekspansi perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi keinginan konsumen untuk berlangganan. Yang ketiga, ada mendorong pelanggan agar melakukan transaksi pembelian. Kemudian ada meningkatkan potensi, kualitas, dan volume produk. Terus ada menjadi alternatif inovasi serta kreasi bisnis. Yang terakhir, mengungguli kompetitor dengan ide pemasaran yang menarik. Kemudian ada tentang komunikasi dalam pemasaran. Kegiatan pemasaran dibagi menjadi 4 rangkaian, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Komunikasi dalam pemasaran terdapat di antara salah satu dari 4 kerangka kerja pemasaran tersebut. Kerangka kerja yang mengacu pada komunikasi dalam pemasaran adalah promotion atau promosi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap perusahaan memiliki sebuah strategi pemasaran untuk produk-produk dan layanan yang mereka miliki, dan hal tersebut berdasarkan dari cara komunikasi yang dilakukan dalam pemasaran. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran juga dibagi menjadi beberapa jenis. Masing-masing dari mereka akan disesuaikan dengan strategi promosi dan akan digabungkan agar secara efektif dapat membuat produk menjadi lebih menarik. Adapun jenis-jenis promosi tersebut, yang pertama itu ada iklan. Iklan merupakan promosi yang dilakukan melalui media seperti televisi, radio, koran, majalah, brosur, dan selebaran atau langsung melalui email. Media tersebut digunakan agar produk dapat diketahui oleh masyarakat luas, meningkatkan merek atau brand, dan lainnya yang dapat mengesankan masyarakat luas terhadap suatu produk. Yang kedua itu ada penjualan perorangan atau personal selling. Personal selling merupakan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi langsung atau tatap muka, layanan customer service, dan follow up service. Tenaga personal selling ini melakukan hal-hal seperti misalnya melayani pelanggan yang ingin melakukan konsultasi di bagian kosmetik counter, sehingga pelanggan membeli produk kosmetik tersebut. Keuntungan diperoleh ketika para tenaga personal selling ini mampu mendengar dan membantu secara langsung para pelanggan mereka. Selain itu, ada kemungkinan pelanggan setia akan terus datang dan membeli suatu produk atau layanan dengan adanya layanan konsultasi di bagian depan. Karena pengaruh dari tenaga personal selling ini. Yang ketiga itu ada promosi penjualan. Pada promosi penjualan, hal ini merupakan cara agar produk dapat diketahui oleh khalayak umum.
dengan melakukan startup seperti uji coba terhadap produk, memberikan hadiah atau tiket kupon untuk setiap pembelian produk, diskon produk, dan lain-lain. Biasanya uji coba atau pengambilan sampel terhadap produk dilakukan di jalan-jalan dibandingkan dengan beriklan. Hal ini dikatakan lebih sebagai kegiatan promosi penjualan. Kemudian ada PR atau public relation. Hal umum yang berkaitan dengan ini biasanya adalah siaran pers atau press release. Selain itu, public relation juga memiliki tujuan untuk meningkatkan popularitas perusahaan dan produk melalui sponsorship serta untuk meningkatkan keandalan dan ketertarikan terhadap suatu produk. Tujuan penyebaran informasi ke publik dibagi secara terpisah karena tujuan dan metode yang dimiliki berbeda-beda seperti iklan, menggunakan media seperti TV, dan berbagai media lainnya. Dengan cara ini, maka terdapat berbagai jenis dan metode komunikasi pemasaran. Tidak dapat dikatakan mana metode dan cara yang terbaik dan tidak baik untuk digunakan karena hal tersebut tergantung pada karakteristik barang dan jasa kita perusahaan dan sebagainya. Tentu saja, cara dan metode tersebut dapat digabungkan agar dapat meningkatkan ketertarikan terhadap suatu produk secara efektif. Semua hal di atas dapat dilakukan dengan strategi promosi yang dilakukan secara hati-hati dan terencana. Kegiatan promosi yang didasarkan pada strategi yang terencana dengan pasti akan menghasilkan respon yang positif. Adapun contoh strategi dari promosi penjualan. Yang pertama, kita bisa membuka akun marketplace atau sering disebut digital e-commerce. Pengusaha merupakan salah satu contoh strategi promosi yang terbukti menghasilkan keuntungan tinggi. Saat ini sudah tersedia puluhan marketplace di Indonesia. Setiap pasar digital berikut memiliki keunggulan serta fitur-fitur masing-masing sehingga Anda bisa mencantumkan produk pada beberapa e-commerce yang sedang marak digunakan oleh masyarakat. Misalnya Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Yang kedua, adapun menggunakan media sosial. Selain marketplace, salah satu contoh strategi promosi lainnya yang dapat digunakan adalah media sosial. Instrumen berikut tepat diaplikasikan apabila target konsumen perusahaan adalah kalangan milenial, karena banyak banget dari kalangan remaja yang menggunakan sosial media untuk berbelanja ataupun untuk mencari referensi baru. Yang ketiga yaitu ada membuat iklan di YouTube. Salah satu contoh strategi promosi melalui media online yang membuat iklan di YouTube. Mungkin pada awalnya taktik ini terkesan kurang familiar bagi bisnis yang telah terbiasa menggunakan platform pemasaran dalam bentuk fisik. Namun, penting untuk diketahui bahwa membuat promosi di YouTube dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dengan alokasi biaya yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan iklan media cetak seperti brosur atau selebaran. Yang keempat itu ada bekerja sama dengan influencer. Contoh strategi promosi produk lainnya yaitu melakukan kerjasama dengan influencer seperti content creator atau key opinion leader di media sosial. Umumnya, key opinion leader di beberapa media sosial memiliki audiens yang loyal. Pemasaran dengan cara berikut bisa dilakukan dengan sistem endorsement, brand ambassador, atau melalui sebuah event online. Apabila menggunakan sistem endorsement, pengusaha dapat meminta red card influencer tertentu melalui kontak manajemen yang tersedia sehingga kerjasama dapat diperbincangkan kembali. Yang kelima itu ada bergabung dengan komunitas bisnis. Strategi promosi langsung dapat dilakukan bersama komunitas bisnis. Hadirnya rekan yang memiliki pengalaman dan relasi dalam bidang terkait bisa membantumu untuk menemukan kiat pemasaran. Yang keenam ada berjualan melalui website. Contohnya itu seperti menggunakan alat pemasaran. Fungsinya itu tujuannya cukup kontras dengan Instagram atau tools digital marketing lainnya. Berfokus pada interaksi konsumen guna meningkatkan penjualan. Website berfungsi sebagai wajah profesional perusahaan. Dan terakhir juga bisa menggunakan brosur.
Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan brosur atau iklan secara fisik. Biasanya alat pemasaran ini ditaruh di tempat strategis seperti jalan raya atau bangunan pabrik yang mengizinkan pemasangan media dagang. Mungkin cukup segitu tentang strategi pemasaran dan promosi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.